Yo, what's up guys? Welcome to Daily Screen. Sekarang saatnya kita akan ngebahas episode 8 dari The Boys season keempat. Karena gue baru banget selesai nonton episode 8. Wow, episode 8 ini adalah episode terbaik yang ada di season keempat. Karena endingnya gila keren banget. Apalagi di bagian post credit scene yang ada rombongan Gen V itu. Tapi sebelum lanjut, pastikan kalian bijaksana nonton video ini. Karena kita bakal ada spoilernya pasti. Jadi buat teman-teman yang nggak siap dengan spoiler, kalian lanjut nonton dulu. Setelah itu baru kalian balik ke video ini dan kita akan bahas bareng di kolom komentar di bawah. Nah, salah satu momen yang paling mengejutkan dari sini adalah meninggalnya Victoria Newman. Victoria Newman kita tahu sendiri, dia ini adalah karakter inti juga di film The Boys dan kekuatannya juga luar biasa. Dia bisa memecahkan kepala siapa aja, bisa mengendalikan siapa aja, tapi tiba-tiba ya dia mati. Victoria Newman juga mungkin kayaknya nggak menduga lah si Billy Butcher punya kekuatan se-epic itu gitu ya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin soal Billy Butcher, ini benar-benar salah satu yang kalian tunggu kan. Gabungan antara Joe Kessler dan juga Billy Butcher, boom, akhirnya terjadi juga di episode 8 ini. Dan kalian bisa lihat sendiri bagaimana perubahannya menjadi seorang monster. Monster apa dia ini? Lebih ke kayak usus yang tentakel gitu, lebih ke gurita. Tapi kita belum bisa melihat dan mendefinisikan secara jelas. Yang jelas epicnya tentakelnya ini bisa mengancam banyak orang sehingga membunuh Victoria Newman. Ini sih yang ditunggu-tunggu. Dan akhirnya terkuak sudah bahwa tumor yang diidap oleh Billy Butcher ternyata mengandung compound V. Karena memang Billy Butcher kayaknya beberapa kali menyuntikkan compound V ini, akhirnya tumornya yang jadi superhero. Oh my god, ini keren banget. Akhirnya tumornya itu keluar dari tubuhnya Billy Butcher, berbentuk kayak tentakel, kayak tajam gitu, dan akhirnya bisa dengan mudah membunuh Victoria Newman. Bahkan dia tahu kelemahan dari Victoria Newman kalau dia tidak akan bisa menyerang kalau matanya ditutup, dan akhirnya dibelah lah itu si Victoria Newman. Wow, gue juga agak sedih sih ngelihat Victoria Newman, karena bagaimanapun kejamnya Victoria Newman, bagaimana dia liciknya, tapi tetap dia adalah seorang ibu yang pengen melindungi anaknya yang di sampingnya itu. Itu salah satu karakter yang wow, kematiannya tiba-tiba banget gitu ya. Gue pengennya lihat Victoria Newman, Homelander bakal bergabung gitu sama kayak Mary lah kalau di Gen V gitu ya, bakal melawan geng The Boys, ada yang pecah kepala. Gue pengennya kayak gitu, tapi ya sudah lah, setidaknya di season keempat harus ada yang meninggal, yang dikorbankan tentu saja Victoria Newman. Nah, ngomongin Victoria Newman, apa kabar Stan Edgar? Stan Edgar kan terakhir kabur, dibebaskan oleh Victoria Newman. Kemana dia di akhir dari season keempat ini? Pasti semua itu memang untuk dipersiapkan di season kelima nanti. Jadi Stan Edgar entah dia membela atau enggak, yang jelas Stan Edgar akan membantu geng The Boys untuk melawan para superhero yang akhirnya berpihak kepada Homelander. Karena kalau kita ngomongin soal Homelander lagi, Homelander setelah kematian dari Victoria Newman, dia mengambil alih pemerintahan karena pemerintah percaya dengan superhero. Gara-gara kematian dari Victoria Newman, pemerintah menganggap bahwa superhero itu tidak jahat dan Homelander akan menjadi pemimpin dari semua superhero, masuk ke lini pemerintahan dan akan menyerang geng dari Starlight, akan menyerang geng dari The Boys, Billy Butcher, semuanya akan diserang dan era superhero akhirnya kembali lagi dan menguasai Amerika. Dan di sini akan chaos banget di season kelima nanti. Gue bener-bener penasaran banget apa yang terjadi. Sejauh ini kita belum tahu kapan season 5 akan dirilis. Biasanya memang setahun setelahnya lah gitu, kayak tahun depan, tahun 2025 season kelima akan segera dirilis. Dan gue bener-bener penasaran antara banyaknya superhero ini, termasuk juga di ending, di bagian post credit scene kita melihat ada Kate, ada Sam, ada orang-orang Gen V yang dibawa Godolkin University tersebut, semuanya join untuk menyerang geng The Boys, termasuk juga menyerang Frenchie, memenjarakan geng-geng The Boys, menyerang juga si Starlight. Nah, ini benar-benar harus kita perhatikan. Dan tentu munculnya para karakter dari Gen V ini akan melanjutkan Gen V season kedua. Yang season pertama kan kita udah lihat bagaimana gitu ya, dan season kedua kita akan lihat gimana chaosnya dunia The Boys ini dari kacamata series dari Gen V. Tapi yang gue penasaran adalah kenapa cuman Kate dan juga Sam aja yang muncul di The Boys ini. Kemana si Mary, kemana yang lainnya gitu? Apakah mereka dikurung di suatu tempat, sedangkan yang ini mungkin si Kate ini mungkin bisa diajak kerjasama. Akhirnya makanya Kate dan juga Sam yang bisa muncul gitu ya. Termasuk juga senjata yang peler itu ya, yang kayak senjatanya kayak kelamin gitu juga muncul di sini ya, kayak wow.
Ini luar biasa banget, gue senang banget. Meskipun memang kalau kita mau compare dengan ending dari season ketiga The Boys, season keempat ini belum ada apa-apanya kayaknya ya. Karena memang di season keempat ini lebih ke pengaturan untuk season kelima. Kayak cuma kematian dari Peter Newman aja, ada virus-virus yang bisa membunuh para superhero, itu aja. Tapi kan kalau di ending season ke tiga itu gila parah, apalagi momen epic ketika Soldier Boys melawan para The Boys itu gila, itu keren banget gitu ya. Nah, ngomongin soal Soldier Boy, ternyata setelah Homelander bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah mendapat akses untuk mengambil tubuh dari Soldier Boy, dan Homelander akhirnya mengetahui bahwa ternyata ayahnya masih hidup ya. Wow, kita akan melihat bagaimana kalau si Soldier Boys ini bangun, kira-kira dia ini bakal bela siapa? Silahkan kalian tambahkan di kolom komentar di bawah pendapat kalian. Kalau menurut gue jelas dia bakal ngebela Homelander ya, karena Homelander lagi ada di sana, ada aksesnya. Dia akan mengasut si Soldier Boy, akan bilang bahwa bagaimana adegan akhir para The Boys inilah yang membunuh, yang membuat tidur si Soldier Boy lagi, dan akhirnya Homelander, The Sevenfold ini akan bekerja sama dengan Soldier Boys untuk melawan The Boys yang cuman kebanyakan memang manusia biasa itu. Oh my god, ini bakal keren banget apa yang terjadi. Secara keseluruhan dari sinematografi, scoring nggak ada yang berubah, tetap keren seperti season pertama, kedua, ketiga. Kualitasnya tetap tidak menurun, tetap konsisten, tapi memang ceritanya di sini memang agak sedikit slow aja gitu ya. Dan jelas ini terlihat bahwa ini mempersiapkan ending dari The Boys yang akan terjadi nanti di season kelima. Termasuk juga gue di sini penasaran banget gimana wujud dari Ashley yang tiba-tiba kan dia dengar dia pengen dibunuh oleh The Seven kan. Homelander nyuruh bunuh Ashley kan. The Deep juga bakal membunuh Ashley. Tiba-tiba dia datang ke kamar Homelander, dicolok lah itu Compound V. Akhirnya dia kepala botaknya itu muncul. Gue penasaran banget gimana bentuk dari Ashley ketika dia menyuntikkan Compound V ini guys. Dan juga gue juga penasaran dengan perjalanan karakter Black Noir. Black Noir sekarang tiba-tiba sudah mulai memahami karakter Black Noir yang lama, dimana dia benar-benar sangat terpuaskan ketika membunuh seseorang, benar-benar kayak dia ngaceng lah gitu ketika dia membunuh, itu keren banget gitu ya. Wow, gitu, benar-benar penasaran apa yang akan terjadi di season kelima. Secara keseluruhan gue suka banget dengan yang apa yang dihadirkan di season keempat, dan gue akan menantikan kapan season kelima ini akan dirilis guys. Nah, sejauh ini hanya itu saja first impression kita terkait dengan episode 8 sekaligus penjelasan ending dari season keempat dari The Boys ini. Setelah itu mungkin kalau ada beberapa hal yang menarik yang mungkin kalian diskusikan di kolom komentar di bawah yang bisa menjadi materi kita di video selanjutnya, gue akan bahas lagi terkait dengan jeruan-jeruan yang terjadi dari season keempat dan beberapa teori apa yang akan terjadi nanti di season kelimanya. Pastikan kalian untuk pantengin channel kita, dan kalau kalian belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.